Bapa di surga, Elohim Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau kumpulkan kami bersama-sama lagi di tempat ini. Kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Hari-hari hidup kami milik-Mu. Segala apa yang kami miliki, itu milik-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami mau tanggalkan segala beban, masalah apapun yang mengganggu pikiran dan hati kami, mengganggu jiwa kami. Saat ini kami hanya mau duduk diam di hadapan-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati kebersamaan bersama dengan Engkau saja. Tidak ada distraksi di pikiran kami, tidak ada distraksi gangguan di hati kami. Kami siap menerima taburan firman-Mu yang akan memerdekakan kami, yang akan menguatkan kami, yang akan membuat kami bersuka cita dan penuh damai sejahtera daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua di tempat ini dengan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus, kami butuh Engkau. Roh Kudus, kami butuh Engkau. Bawa kami dalam kehausan dan kelaparan yang lebih lagi akan Tuhan. Terima kasih, dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita? Amin, puji Tuhan. Orang yang bersukacita itu salah satunya menari bagi Tuhan ya. Saat pujian tadi luar biasa. Saya goyangnya ikut tim choir kita Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan dulu untuk tim choir kita, anak-anak muda. Jadi nggak usah mikir lagi gayanya mau seperti apa, ikut saja. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan katakan hidup kita ini bukan lagi kita sendiri yang hidup. Amin. Rasul Paulus katakan di suratnya kepada jemaat di Galatia 2 ayat 10, dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, salah satu makna atau realisasi dari ayat ini, salah satu pemenuhan atas ayat ini adalah kita menjadi seorang individu yang semakin hari semakin menanggalkan kadar keegoisan kita Bapak Ibu Saudara. Semakin berkurang. Kita menjadi individu yang sudah tidak terlalu lagi memikirkan diri sendiri, tetapi kita pikirkan sang pemilik hidup kita. Kita pikirkan sesama kita. Dan kita menjadi pribadi, individu yang semakin selesai dengan diri kita sendiri. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Artinya kita hidup seperti cara atau prinsip Yesus hidup. Karena jelas dikatakan Kristus yang hidup dalam kita. Nah, ada dua prinsip utama yang kehidupan yang dihidupi oleh Yesus pada saat 2000 tahun yang lalu ketika Yesus ada di muka bumi ini. Yang pertama, prinsip hidupnya adalah Yesus hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapanya di surga. Jelas-jelas Yesus katakan bahwa makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan segala pekerjaannya. Itu prinsip yang pertama Bapak Ibu Saudara. Nah, prinsip yang kedua, Yesus hadir di muka bumi ini. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk melayani kita. Bayangkan, Tuhan yang begitu luar biasa mau datang melayani kita, menyelamatkan kita Bapak Ibu Saudara. Hidup untuk sesamanya. Ya, jadi itu ada dua prinsip. Yesus hidup pertama untuk melakukan kehendak Bapanya, kemudian yang kedua hidup untuk manusia yang dikasihinya. Bukan hanya hidup, matinya pun untuk kita Bapak Ibu Saudara. Jadi
jika bukan lagi kita sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam kita, artinya sama Bapak Ibu Saudara, kita juga hidup. Yang pertama, prinsipnya hidup kita hanya untuk melakukan keinginan Bapa, kehendak Bapa, pencipta, pemilik hidup kita, pemilik segalanya dalam hidup kita. Yang kedua, prinsipnya sama dengan yang Yesus hidupi, kita hidup juga untuk sesama kita. Nah, itulah tujuan hidup kita, tujuan hidup Yesus. Nah, berarti Bapak Ibu Saudara, hal pertama tadi, prinsip pertama tadi, bahwa Kristus yang hidup dalam kita, artinya apa? Artinya apapun yang kita tampilkan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita pikirkan, itu semua hendaknya adalah perwakilan atau representasi dari Kristus. Jelas ya? Jadi kita adalah wakil Tuhan di dunia ini. Kenapa? Karena Kristus hidup dalam kita. Bapak Ibu Saudara mungkin ingat ada ayat yang katakan bahwa kita adalah surat terbukanya Tuhan yang dibaca oleh semua orang. Ingat ya, ada ayat ini di 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3 dikatakan bahwa kita surat terbukanya Tuhan. Kita surat terbukanya Tuhan tanpa terkecuali. Ketika kita menyatakan diri menjadi seorang Kristen, otomatis kita adalah surat yang dibaca oleh orang-orang. Nah, ayat ini ya dan amin Bapak Ibu Saudara. Saya sendiri pun mengalami pada saat awal-awal saya menjadi seorang Kristen. Salah satu kakak saya, ini kakak yang waktu itu belum Kristen ya. Dia orang terakhir di keluarga kita yang menjadi percaya. Nah, dia orangnya ini sangat keras, orangnya tegas, dan juga punya prinsip yang kuat. Dia sampai dijuluki oleh papa saya Judge Bao. Tahu Judge Bao ya? Bahasa Mandarinnya Baokung ya, bahasanya Judge Bao. Jadi Judge Bao ini dulu di sejarah China adalah seorang hakim yang terkenal tegas, adil, sangat adil. Dan dia hidup di kurang lebih di abad ke-11. Jadi tahun 1000-an ya. Beliau lahir di tahun 999, tahun 999. Beliau terkenal sebagai hakim yang begitu tegas dan tidak neko-neko lah. Nah, serial Judge Bao ini dibikin filmnya ya oleh dari Taiwan kalau nggak salah, dari Taiwan dibuat film serialnya. Dan waktu dulu sering kita nonton bersama dengan keluarga. Papa saya termasuk orang yang jarang sekali nonton film, tapi untuk film Judge Bao ini dia akan selesaikan hitungan bisnisnya apa, dagangnya, kemudian dia akan gabung sama kita nonton bersama, kumpul di depan TV. Ikuti serial, satu serial demi serial, dan papa saya menjuluki kakak saya yang satu ini Judge Bao. Ya, karena Judge Bao ini dia terkenal tidak takut siapapun. Bahkan sama keluarga kerajaan pun dia tidak takut. Kalau keluarga kerajaan melakukan kesalahan, dia tidak segan-segan memutuskan sesuai dengan hukum yang ada. Nah, itu juga mungkin sejarah ini sampai berlangsung sekarang di negara China, hukumnya juga begitu tegas ya Bapak Ibu Saudara. Nah, bukan tanpa alasan papa saya menjuluki kakak saya yang satu ini sebagai Judge Bao. Kakak saya ini orangnya, kalau orang sudah salah ya, itu dia akan speak up, dia akan langsung tegas berkata ya, menegur, menunjukkan kalau kamu itu salah loh. Dan dia juga nggak segan-segan
menghampiri orang itu, samperin orang itu, melabrak orang itu, diperingatkan agar jangan macam-macam. Intinya dia nggak akan diam aja, dia akan ngomong kalau ada sesuatu yang tidak benar atau yang salah. Dan apa yang dia omongkan itu memang benar, Bapak Ibu Saudara. Dia bisa paparkan kronologis, dia bisa paparkan fakta-fakta yang objektif, logika, dan segala argumentasinya, sehingga orang yang dilabrak itu, orang yang ditegur itu nggak berkutik, dan akhirnya mungkin mereka akan diam 1000 bahasa dengan berpikir, wah, gue nggak bisa macam-macam nih sama dia, nggak bisa macam-macam sama dia dan sama keluarganya, sama sahabatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu sih bagus juga ya. Jadi seakan-akan di keluarga kita itu ada seseorang yang bisa maju menegakkan kebenaran dan keadilan kalau keluarga kita sampai dizolimi atau dirugikan begitu. Nah, saat saya dan kakak saya yang lain sudah menjadi orang percaya, kecuali dia, ada kalanya kan kita bertemu, berkumpul, terus ya namanya saudara, kadang kita bertengkar, bersilat lidah lah istilahnya. Nah, kalau dia nangkap dari kata kita ada yang menurut dia tidak pantas, dia dengan tegas akan berkata, lu katanya orang Kristen, kok begitu sih? Nah, itu. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin. Kita surat terbukanya yang langsung dibaca, Bapak Ibu Saudara, langsung dibaca oleh dia, langsung dibaca oleh si Judge Bow tadi, dikritik oleh dia, tidak berkutik. Tapi itu bagus, menurut saya itu bagus. Kenapa? Karena itu membuat saya dan kakak saya yang lain itu jadi lebih berhati-hati. Jadi lebih berhati-hati dalam bertutur kata, dalam berkelakuan, bertindak. Karena di rumah ada jaksa yang siap menuntut, siap mengeksekusi kalau kita salah langkah, salah omong, salah bicara. Sekali lagi, kita surat terbukanya Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari kita dibaca oleh semua orang. Mungkin tidak semua orang seperti si Judge Bow tadi, maksud saya si kakak saya tadi. Tidak semua orang itu langsung speak up. Kalau kita salah ngomong, salah kata-kata, salah bicara, salah langkah, ada yang tipenya diam saja, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu yang susah. Yang diam saja buat kita kadang kita mungkin nggak ngeh ya, kita salah nggak ya, salah ngomong, salah apa. Dia pendam di hatinya. Akhirnya dia berpikir, ini orang Kristen tapi kok kata-katanya begitu ya. Ini orang Kristen, orang percaya yang katanya Tuhannya kasih, kok kelakuannya begitu. Nah, ini yang susah. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan kata-kata kita, kelakuan kita kepada Tuhan. Orangnya diam saja. Beda dengan kakak saya yang orangnya tipenya langsung ngomong gitu. Nah, kita menjadi surat terbuka yang dibaca oleh dua pihak. Yang pertama, pihak yang belum mengenal Tuhan. Ya. Apakah kita menjadi surat yang dibaca, surat cinta dari Bapa kita di surga untuk mereka yang belum kenal Bapa? Kemudian yang kedua, kita dibaca juga oleh saudara-saudara seiman kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang lain. Terutama oleh orang yang mungkin baru lahir baru kenal Tuhan. Dan jangan sampai perkataan kita, kelakuan kita sebagai orang Kristen itu malah menjadi batu sandungan buat mereka. Dan akhirnya membahayakan iman percaya mereka dan juga membahayakan nasib kekekalan mereka. Jangan sampai itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Kita adalah surat terbuka yang dibaca oleh orang-orang sekitar kita.
hendaklah kita menjadi surat yang ketika orang baca, itu orang seperti membaca surat cinta dari Tuhan buat mereka. Ketika mereka melihat hidup kita, mereka menjadi orang yang tadinya cuek dengan Tuhan, tidak rindukan Tuhan, tapi mereka jadi pengen mengenal Tuhan dan pengen dekat dengan Tuhan yang kita sembah. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi ingat, kita adalah representasinya Tuhan, kita adalah perwakilannya. Jangan sampai kita mencoreng kemuliaannya Bapak Ibu Saudara, lewat kata-kata, lewat perbuatan kita, dan mungkin juga lewat isi pikiran kita yang tidak pantas, isi hati kita yang tidak pantas. Wah, isi hati, isi pikiran kan nggak bisa kita baca ya. Bisa Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu biasanya cerminan dari isi hati dan pikiran kita. Coba kalau hati kita lagi dongkol, bisa nggak ekspresi muka kita tersenyum? Bisa kalau kita aktor, aktris yang hebat. Jadi hati-hati dengan isi pikiran kita, isi hati kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Kita baca sama-sama ayat ini Bapak Ibu Saudara. 3, 2, 1. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaknya kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Artinya, ini Bapak Pembina Rohani kita, Bapak Erastus Sabdono, sering mengingatkan kita akan hal ini. Kenakanlah pikiran dan perasaan Kristus. Kenakan pikiran dan perasaan seperti Kristus, artinya tidak lain tidak bukan adalah menjadi serupa Kristus. Kita sudah sering mendengar hal ini. Mungkin kalau kita survei di antara semua orang Kristen yang ada, mayoritas akan tahu bahwa menjadi seorang Kristen, arti dari kata Kristen itu sendiri adalah seperti Kristus, menjadi seperti Kristus. Mayoritas orang Kristen di dunia ini kalau ditanya pasti tahu. Tapi kenapa jarang kita temukan ya orang-orang yang seperti Kristus? Kita boleh menjadi orang Kristen yang sudah belasan tahun, sudah puluhan tahun, tapi kita belum maksimal serupa dengan Kristus teladan kita. Jarang bukan berarti tidak ada Bapak Ibu Saudara. Dari dulu sampai sekarang ada para santa, santo, pahlawan-pahlawan iman. Ya, kita temukan hidup mereka serupa dengan Kristus. Nah, kita pun demikian Bapak Ibu Saudara. Kita pun demikian sebenarnya. Kita semua rindu. Kita semua dalam proses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Mungkin belum dalam semua aspek kehidupan kita. Mungkin belum dalam semua aspek karakter kita. Tetapi tanda-tanda positif sudah mengarah kepada hal itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Mau menjadi semakin seperti Kristus lagi. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita semua tahu kita harus jadi seperti Kristus. Tapi tolok ukur keberhasilan kita, kenapa kita belum berhasil menjadi seperti Kristus? Kenapa? Karena tolok ukur keberhasilannya itu bukan ditentukan dari seberapa kita tahu bahwa kita harus menjadi seperti Kristus. Bukan terletak pada seberapa besar persetujuan kita. Setuju, kita harus hidup seperti Kristus, harus serupa Kristus. Ya. Kesuksesan, keberhasilan kita untuk menjalani hidup kekristenan kita itu terletak
Bukan semata-mata pada seberapa banyak kita mengetahui firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, pengetahuan hikmat-hikmat itu. Well, itu bagus, itu menjadi fundamental atau dasarnya. Tapi sekedar tahu saja tidak mentransformasi hidup kita. Kalau kita tidak melangkah. Kalau kita tidak melangkah. Kita memang perlu membekali diri kita ya dengan segala pengetahuan, kebenaran firman dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, di sini kita semua rajin, kita ke gereja, kita dengarkan khotbah. Tapi sekali lagi, jangan sampai tahap itu saja. Jangan sampai tahap itu saja, Bapak Ibu Saudara. Jangan hanya sekedar tahu. Informasi atau pengetahuan itu sendiri, sekali lagi, tidak serta-merta mentransformasi hidup kita. Sekedar tahu, tapi tidak melakukannya, tidak mempraktekkannya, itu tidak akan membawa perubahan apapun sama sekali. Menjadi seperti Kristus adalah suatu hal yang kita lakukan dengan seluruh tubuh kita, Bapak Ibu Saudara. Saya ulangi ya Bapak Ibu Saudara. Menjadi seperti Kristus adalah satu hal yang kita lakukan dengan seluruh tubuh kita, jiwa kita, roh kita, seluruh keberadaan kita. Artinya apa? Menjadi serupa Kristus itu bukan hanya di salah satu bagian tubuh kita, bukan hanya di pikiran kita atau di hati kita yang sekedar tahu, tapi melibatkan seluruh tubuh kita, termasuk mulut kita, termasuk tangan kita, termasuk langkah kaki kita. Saya ulangi, menjadi seperti Kristus melibatkan seluruh tubuh kita. Contoh, kita semua tahu ya, Tuhan menghendaki kita untuk hidup tidak khawatir. Benar? Masalahnya bukan kita tidak tahu, Tuhan minta kita tidak khawatir, Bapak Ibu Saudara. Di pikiran kita udah tahu ya. Nah, kalau seluruh tubuhnya bagaimana untuk mempraktekkan firman ini? Ketika datang masalah, ketika ada hal-hal yang mengganggu kita, apakah kita bisa tetap memilih untuk tenang? Kita bisa memilih untuk tidak khawatir. Kita bisa memilih untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, karena Dia pemilik hidup kita. Kita bisa tenang, kita bisa tetap damai, dan kita tetap bisa bersukacita. Hari ini duduk di kursi kita masing-masing, apakah pikiran kita terdistraksi oleh kekhawatiran itu? Atau kita duduk tenang menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman-Nya, menikmati hikmat-hikmat yang Dia sampaikan buat kita. Contoh lain, kalau ditanya apakah orang Kristen itu harus murah hati, saya percaya 100% orang Kristen kalau ditanya itu akan menjawab iya. Tapi mengapa tidak 100% orang yang murah hati? Karena nggak dipraktekkan, Bapak Ibu Saudara. Tahu, 100% tahu harus menjadi murah hati. Jadi sekali lagi, mengetahui itu tidak sama dengan melakukan. Saya mengecek diri saya, Bapak Ibu Saudara juga cek. Berapa banyak pengetahuan kebenaran firman Tuhan yang sudah masuk di pikiran kita, sudah kita terima, sudah masuk di hati kita. Sudah berapa banyak kebenaran firman Tuhan yang kita angguk-angguk, setuju, amin, kita katakan pada saat disampaikan. Tapi berapa banyak dari semua yang kita sudah serap itu kita transformasikan dalam tindakan atau perbuatan kita? Jangan seperti laut mati, Bapak Ibu Saudara. Tahu laut mati ya, di Israel sana?
Laut Mati ini menerima aliran air dari sungai-sungai, termasuk sungai Yordan. Sebenarnya ini danau ya. Jadi pada saat terima air itu dia tidak mengalirkan ke tempat lain. Sementara daerah Mediterania sana, Israel sana itu panas ya. Jadi airnya terus menguap. Nah, begitu air menguap, kadar garamnya itu semakin tinggi. Nah, jangan kita seperti Laut Mati yang terus menampung firman Tuhan, kebenaran-kebenaran itu, tapi kita tidak salurkan dalam bentuk perbuatan kita, dalam bentuk perkataan kita. Kita tidak paksakan diri kita untuk kita salurkan. Itu menjadi asin, dan Bapak Ibu Saudara tahu kalau kita mengampung di atas Laut Mati itu, kalau kena mata airnya itu pedihnya minta ampun. Nggak usah garam di Laut Mati, laut Kute aja, atau di Seminyak, atau di Canggu, air lautnya kalau kena mata kita perih ya. Nah, bayangkan konsentrasi garam yang begitu tinggi di Laut Mati itu. Nah, jangan sampai kita menjadi Laut Mati yang memedihkan mata orang yang melihat. Jangan kita menjadi surat terbukanya Tuhan yang membuat pedih mata yang melihat kita. Tapi jadilah surat cinta yang dibaca oleh orang-orang sekitar kita. Amin. 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 Jadi bagaimana Bapak Ibu Saudara, agar kita berhenti pada kebiasaan yang hanya mengetahui dan setuju-setuju saja dengan kebenaran firman yang kita dengarkan. Tiap hari kita dengarkan firman mungkin. Ya. Kita mungkin bukan tidak mau melakukan, bukan nggak mau mempraktekkan, tapi kadang kita lupa. Karena hidup kan berjalan terus ya, waktu berjalan terus, kita terus lakukan kebiasaan kita, rutinitas kita seperti ini, seperti itu. Kadang lupa gitu loh. Oh, harusnya saya mempraktekkan firman Tuhan yang ini ya, pada saat kejadian ini, pada saat saya menghadapi ini. Bagaimana kita mempraktekkan bahwa hidup kita ini adalah Kristus yang hidup dalam hidup kita, bukan kita lagi yang hidup. Bagaimana kita mengenakan pikiran dan perasaan Kristus dalam sehari-hari kita. Hari ini saya mau sampaikan satu metode. Ya, ini saya juga mulai praktekkan Bapak Ibu Saudara, agar kita semakin efektif menjalankan hidup kekristenan kita, lebih serius lagi menjalani hidup kepercayaan kita, menjalani hidup yang menjadi surat terbukanya Allah, semakin serupa Kristus. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara, menjadi serupa Kristus Yesus adalah kita melakukan apa yang Yesus lakukan dalam menghadapi hal-hal dalam hidup kita. Sebenarnya sederhananya begitu ya, menjadi seperti Kristus ya, bertindak melakukan apa yang Yesus lakukan dalam menghadapi hal-hal yang kita hadapi dalam hidup kita. Saat kita hadapi satu persoalan, saat kita lagi bercakap-cakap dengan seseorang, atau kita meresponi suatu kejadian, kita berpikir dulu Bapak Ibu Saudara. Nah, berpikir ini yang kadang miss, karena kita biasa hidup terburu-buru ya, melakukan kebiasaan ya lakukan saja. Kita berpikir dulu, kira-kira kalau Yesus menghadapi kejadian atau lawan bicara seperti ini, apa yang akan Yesus katakan? Apa yang akan Yesus lakukan? Bagaimana kalau Yesus ditanya oleh orang pertanyaan, ketika kita ditanya oleh orang, kira-kira Tuhan Yesus akan menjawab apa ya? Apa dan bagaimana tindakan Yesus menghadapi situasi yang kita hadapi? Nah, sekitar tahun 1990-an
35 tahun yang lalu ya, tahun 90-an dan juga tahun 2000-an, diikuti tahun 2000-an. Ada satu slogan yang begitu viral ya. Zaman dulu belum ada kata viral ya, tapi kalau diterjemahkan dengan bahasa sekarang tahun 90 dan 2000 itu ada satu slogan yang viral. Slogan itu terdiri dari 4 huruf. Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang tahu. 4 huruf itu adalah WWJD. WWJD adalah satu singkatan bahasa Inggris. Singkatan dari What would Jesus do? Apa yang Yesus akan lakukan? What would Jesus do? Itu begitu viral pada saat itu. Itu kita bisa temukan di aksesoris kayak gelang, ada tulisan WWJD, kaos, topi, kalung mungkin ada tulisan WWJD. What would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan? Itu sebagai pengingat, Bapak Ibu Saudara. Mengingat kita sebagai orang-orang Kristen bahwa kita harus serupa Kristus, meniru, meneladani apa yang Yesus lakukan. Nah, sebenarnya slogan ini, What would Jesus do ini sudah lahir tahun 1900. Jadi sekitar 125 tahun yang lalu. Sekitar 1 abad yang lalu, ada seorang hamba Tuhan, Charles Sheldon namanya, Charles Sheldon. Dia menulis satu buku. Buku ini buku novel, Bapak Ibu Saudara, novel rohani mungkin saya bisa katakan ini, dengan judul In His Steps. In His Steps itu artinya dalam langkahnya. Nah, dalam novel ini dikisahkan bagaimana mereka menjalankan What would Jesus do ini bisa mentransformasi satu kota di Amerika sana. Nah, buku ini, novel ini menjadi novel yang salah satu novel yang paling laris sepanjang masa. Terjual lebih dari 50 juta kopi saat itu, tahun 1900, awal abad 20. 50 juta kopi, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan berapa banyak itu. Kalau saya analogikan populasi di Pulau Bali ini 4,3 juta. Lebih dari 50 juta kopi, berarti lebih dari 12 pulau Bali ya, membeli buku ini dan membacanya pada saat itu. Makanya tidak heran dia menjadi salah satu novel terlaris sepanjang masa. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi sebuah situasi, ketika kita akan melakukan sesuatu, ketika kita akan mengatakan atau menjawab sesuatu, ketika kita akan memutuskan sesuatu, kita pikirkan dulu apa yang kira-kira Yesus akan lakukan. Kita harus biasakan untuk pause. Pause itu berhenti sejenak. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru dan mengambil sikap atau keputusan dalam satu hal. Pause untuk apa? Berhenti untuk apa? Berhenti sejenak untuk memikirkan. Kira-kira kalau Tuhan Yesus di posisi saya, dia akan melakukan apa, Bapak Ibu Saudara? Dia akan melakukan apa? Dia akan mengatakan apa? Dia akan merespon seperti apa? Nah, tentu Bapak Ibu Saudara bertanya, bagaimana kita bisa tahu ya apa yang Yesus akan lakukan di situasi kita? Kan zaman berbeda ya, 2000 tahun yang lalu dengan sekarang. Profesi juga berbeda. Ya, Yesus tukang kayu, kita bukan. Yesus adalah guru, kita bukan mungkin. Nah, kuncinya saya kasih ya. Yang pertama, kita bisa tahu apa yang Yesus sekiranya akan lakukan. Yang pertama adalah dari pengetahuan kebenaran firman yang sudah kita terima tadi, yang sudah kita tampung di laut kita, di danau kita itu tadi, yang kita sudah dengar dari khotbah-khotbah dari firman Tuhan dan sebagainya. Dari situ
itu kita peroleh dari biografinya Yesus. Biografi itu apa? Biografi itu adalah kisah mengenai seseorang. Nah, Yesus itu punya 4 biografi di Alkitab kita. Ya, kitab Injil itu adalah biografinya Yesus. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya. Jadi dari situ kita bisa tahu tindak tanduknya Tuhan Yesus, kita bisa tahu perkataan Yesus, bagaimana dia menjawab orang-orang di sekitarnya. Ya. Kita baca biografi itu dan kita dapat panduan. Yesus itu hidup waktu itu seperti apa sih? Sama halnya dengan orang dunia ya, kalau mereka mau sukses di bidang finansial, seperti Jack Ma atau Warren Buffett, mereka akan beli bukunya, beli biografinya, buku biografinya. Mereka akan baca dan melakukan seperti apa yang mereka lakukan, si Jack Ma atau Warren Buffett, sehingga berharap bisa kaya secara finansial juga seperti mereka. Nah, kenapa kita tidak? Kita mau serupa Kristus kan? Jadi kita punya biografi Yesus di mana kita bisa tahu apa yang Yesus kira-kira akan lakukan ketika dia menghadapi persoalan, masalah yang seperti kita hadapi. Ya. Itu kisah perjalanan hidup Yesus di situ kita bisa. Itu kunci pertama dari biografi Yesus, dari kitab Injil. Terus bagaimana kita bisa tahu lagi apa yang kira-kira Yesus akan lakukan di situasi kita? Berbeda ya. Yesus kan bukan ibu rumah tangga ya, yang setiap hari harus mengurusi pekerjaan rumah tangga yang begitu banyak, mengurus anak, mengurus suami yang titik. Nah ini istri-istri yang jawab ya, isi sendiri. Dan Yesus juga bukan kepala keluarga yang tiap hari harus banting tulang cari duit untuk menghidupi anak istri. Udah capek-capek kerja, pulang ke rumah ketemu menghadapi istri yang titik. Nah ini gantian suami-suami yang isi. Dan menghadapi juga banyaknya kebutuhan dari anak-anak, kebutuhan keluarga dan sebagainya. Beda profesi, tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kunci utama yang kedua adalah kita akan tahu apa yang sekiranya Yesus lakukan itu dari apa? Dari inti-inti pengajarannya, dari hukum-hukum yang Allah Bapa sudah tetapkan buat kehidupan di dunia ini. Zaman boleh berbeda, profesi boleh berbeda, kondisi, situasi boleh beda ya. Yesus tukang kayu, saya tukang insinyur, saya tukang sales, saya tukang bisnismen, saya ibu rumah tangga gitu. Tapi garis besarnya sama Bapak Ibu Saudara. Inti garis besar pengajaran atau kebenaran itu sama, prinsip-prinsipnya sama, dan itulah yang akan menuntun kita untuk mempraktekkan apa yang Yesus akan lakukan. Hukum-hukum yang sudah Allah Bapa tetapkan untuk berlangsungnya kehidupan di muka bumi ini sama, berlaku untuk semua orang. Seperti hujan dan matahari dicurahkan untuk semua orang. Untuk orang zaman 2000 tahun lalu dan untuk sampai saat ini, matahari dan hujan terus kita dapatkan setiap hari. Itu kunci kedua. Kunci pertama kalau kita bisa tahu apa yang Yesus lakukan adalah dari Injilnya, dari biografinya Yesus. Kemudian yang kedua, dari inti pengajarannya atau hukum-hukum yang sudah Bapa tetapkan. Nah, sekarang yang ketiga, bagaimana kita bisa tahu apa yang Yesus akan lakukan di kondisi kita? Kunci ketiga adalah tuntunan dan hikmat dari Roh Kudus. Nah, bersyukur ketika Yesus naik ke surga, Yesus mengutus Roh Kudus untuk menemani kita, untuk hadir dalam hidup kita. Nah, itulah yang menjadi tuntunan kita, yang akan mengarahkan kita untuk mengambil keputusan, untuk berkata-kata, untuk bertindak seperti yang Allah Bapa kehendaki. Ya. Jadi yang ketiga adalah tuntunan Roh Kudus.
What would Jesus do? Apa yang Yesus akan lakukan? Mari katakan pada sebelah kiri Bapak Ibu Saudara, what would Jesus do? Terus katakan pada diri kita sendiri, apa ya yang kira-kira akan Yesus lakukan kalau menghadapi situasi seperti yang saya hadapi? Di biografinya tadi, kunci pertama tadi kita bisa baca, ketika Yesus kan banyak dicela ya sama orang-orang ahli Taurat, Farisi, tua-tua. Tapi apakah Yesus terganggu pikirannya karena omongan mereka, kata-kata negatif, fitnahan mereka? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Yesus terus melangkah, mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapanya. Dia tahu agenda-agendanya. Nah, begitu juga kita. Jangan kita terpengaruh oleh kata-kata negatif orang sekitar kita. Kita terus melangkah. Kenapa? Karena kita tahu tujuan kita. Jangan kita cari perkenanan di hadapan manusia, tapi kita melupakan perkenanan di hadapan Allah. Ketika kita berkenan di hadapan Allah, pastinya kita berkenan di hadapan manusia. Jangan sebaliknya, Bapak Ibu Saudara. Mulai hari ini dan seterusnya, kita mulai pikirkan Bapak Ibu Saudara. Jangan gopoh-gopoh, jangan buru-buru. Apa yang akan Yesus lakukan kalau dia menghadapi kejadian yang alami? Apa yang akan Yesus lakukan kalau dia berhadapan dengan orang rese seperti ini? Apa yang akan Yesus katakan kalau dia berhadapan berdialog atau bercakap-cakap dengan si mulut bawel ini misalnya? Apa yang akan Tuhan Yesus putuskan kalau dia menghadapi satu pilihan, dua pilihan di mana dia harus putuskan salah satu? Kita pikirkan dulu apa yang kira-kira Yesus akan putuskan ke kita. Kita harus memutuskan segala sesuatu yang penting dalam hidup kita. Nah, didasarkan pada 3 prinsip tadi ya Bapak Ibu Saudara. Di novel tadi salah satunya dikisahkan pengusaha surat kabar. Pada saat itu masih zaman surat kabar ya, tahun 1900. Si pemilik surat kabar ini harus mengambil keputusan ketika dia berkomitmen untuk menjalankan prinsip ini. Apa yang akan Yesus lakukan? Akhirnya isi surat kabarnya pun berubah. Tadinya setiap hari selalu ada isi pengumuman mengenai hasil buntut, Bapak Ibu Saudara. Tahu hasil buntut ya? Lotre, seperti lotre. Pengumuman nomor lotre yang menang tuh berapa. Nah, itu biasa ditunggu-tunggu oleh subscribernya, oleh pelanggan surat kabar itu. Dia hilangkan itu karena dia tahu kalau Yesus di posisi saya, pasti Yesus tidak akan menerbitkan hal-hal semacam itu. Dan itu efeknya apa Bapak Ibu Saudara? Pelanggan surat kabarnya merosot, turun. Lalu ada lagi berita-berita yang tidak benar, berita jorok dan sebagainya, itu sudah tidak dipublikasikan lagi. Tapi puji Tuhan, pada akhir kisah diceritakan bahwa surat kabar ini tetap survive. Dan maka menjadi surat kabar Kristen yang menjangkau kota itu. Ada juga dikisahkan satu wanita yang dia singer di gerejanya. Dan ketika dia putuskan untuk memikirkan dulu, what would Jesus do? Dia dapat tawaran untuk menyanyi di sekuler. Dia doa, kira-kira Yesus akan lakukan apa? Akan terima tawaran yang begitu luar biasa ini atau tetap melayani dia? Dan dia memilih untuk tetap melayani. Dan bahkan dia melayani di satu daerah kumuh. Suaranya bagus sekali, suaranya bagus. Dan dengan suaranya itu banyak jiwa yang dijamah oleh Tuhan. Tangisan ketika orang yang desperately membutuhkan Tuhan dan tapi tidak tahu harus kemana. Saat itu bar, tempat minum itu begitu menjamur di kota itu. Dan dengan pilihannya dia itu, ketika dia berpikir Yesus akan memilih untuk melayani sesama, dia memilih untuk melayani jiwa-jiwa yang membutuhkan.
Dan itu mentransformasi satu kota. Bapak Ibu Saudara, apa yang akan Yesus lakukan? Ada jemaat yang dia mendapat warisan yang begitu luar biasa dari orang tuanya yang baru meninggal. Masih muda, kakak adik. Uangnya begitu banyak. Adiknya pakai untuk join di klub-klub mahal, ya. Ya semacam sosialita lah ya. Tapi begitu di jamaah Tuhan, begitu mereka mempraktekkan what would Jesus do, uang itu dipakai untuk membangun tempat ibadah dan akhirnya membawa orang-orang yang desperate, yang stres, yang larinya ke minuman di bakar itu akhirnya datang ke gereja dan dijamah oleh Tuhan. Satu hal kecil Bapak Ibu Saudara, dengan memikirkan dulu what would Jesus do. Apalagi kita Bapak Ibu Saudara, bayangkan betapa besar impact yang akan kita berikan untuk orang-orang di luar sana kalau kita memikirkan dulu what would Jesus do. Kita praktekkan apa yang Yesus lakukan. Contoh lain, ketika kita menghadapi orang yang melukai kita, membuat kita emosi, membuat kita hampir kehilangan kesabaran, apa yang kita lakukan? Kita tarik nafas dalam-dalam dulu Bapak Ibu Saudara, sambil pikirkan kira-kira Yesus akan lakukan apa yang menghadapi orang seperti ini. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang sulit, yang keras kepala, yang antik, kita berpikir lagi, kira-kira Yesus akan lakukan apa ya, akan mengatakan apa ya pada orang ini. Apa yang Yesus akan lakukan ya terhadap orang ini. Ya, mulailah berpikir demikian Bapak Ibu Saudara. Itu akan meng-guidelines kita, itu akan jadi satu alat bantu untuk kita bagaimana hidup serupa dengan Kristus. Tapi ada yang tidak perlu kita pikirkan dulu, kira-kira Yesus akan lakukan apa ya Bapak Ibu Saudara. Kalau saat kita lagi kebelet, gak usah mikir Yesus kira-kira akan lakukan apa ya kalau kebelet. Langsung ke toilet Bapak Ibu Saudara, gak usah tanya-tanya lagi ya. Atau ketika keuangan kita menipis, uang di dompet kita menipis, gak perlu lagi nanya Yesus kira-kira akan lakukan apa ya. Apakah akan dia suruh muridnya untuk mancing di danau, dapat ikan, ikannya dicongkel, mulutnya ada keluar koin, ya itu dulu ya. Ketika uang kita mulai menipis, kita nggak usah tanya lagi, kita langsung potong anggaran kita. Ambil tindakan, kerja lebih keras mungkin, ambil kerja tambahan mungkin. Kurangi pengeluaran yang tidak perlu, hidup sederhana. Tuhan pasti kasih kita hikmat, kecerdasan untuk berjalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pakai kecerdasan itu, keterampilan dan hikmat yang Tuhan sudah berikan buat kita. Saat ini mungkin ada hal sulit yang Bapak Ibu harus putuskan. Mari kita pikirkan dan renungkan, kira-kira Tuhan Yesus akan memutuskan yang mana ya. Apa yang Yesus katakan, aku pun mau katakan. Apa yang Yesus lakukan, aku pun mau lakukan. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Dia. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Saya undang worship leader, singers, boleh bergabung dengan kita. Satu tindakan kecil dari orang-orang percaya di kota kecil itu bisa mentransformasi seluruh kota itu. Bisa membawa jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan akhirnya ketemu Tuhan dan diselamatkan. Kita pun bisa menjadi alat transformasi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mulailah berpikir, what would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan? Apapun yang Yesus katakan,
aku pun mau katakan. Apapun yang Yesus lakukan, aku pun mau lakukan. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Hidupku bagimu, jiwaku milikmu. Ku serahkan seutuhnya Tuhan. Tak ada yang ku pertahankan, tak ada yang ku sisakan. Segenap jiwa dan ragaku demi kemuliaan-Mu, Tuhanku, ku mau seperti-Mu. Hiduplah kepada Bapa sempurna dalam kehendaknya, sampai bertemu muka denganmu. Tuhanku, ku mau seperti-Mu. Hiduplah kepada Bapa sempurna dalam kehendaknya, sampai bertemu muka Apa ini komitmen kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi hidup serupa
Kristus hidup. Karena hidup ini bukan milik kami. Hidup ini sepenuhnya milik Engkau. Hari-hari hidup kami sepenuhnya milik Engkau. Keluarga kami milik Engkau, Bapak Ibu Saudara. Anak, istri, suami milik Tuhan. Harta benda kita, uang kita milik Tuhan. Mulut kita milik Tuhan, tangan kita milik Tuhan, langkah kaki kita milik Tuhan. Oleh karena itu kami mau Tuhan, untuk mulai hari ini kami hidup seperti Engkau hidup. Kami mau belajar Tuhan. Dalam proses kami berpikir dulu apa yang sekiranya Engkau akan lakukan jika Engkau ada di posisi kami. Apa yang Kau katakan, kami pun mau katakan. Apa yang Kau lakukan, kami pun mau lakukan. Tidak ada lagi yang kami cari dalam hidup ini. Kami hidup hanya untuk dua prinsip. Seperti Engkau hidup Tuhan. Prinsip pertama, melakukan apa yang jadi kehendak Bapa. Prinsip kedua, melayani sesama kami. Bantu kami, Roh Kudus, tuntun kami, bimbing kami. Kami singkirkan kebiasaan-kebiasaan kami yang tidak benar di hadapan-Mu, yang mungkin meleset di hadapan-Mu. Kami mau lebih aware, lebih sadar apa yang harus kami lakukan. Mencontoh, meneladani apa yang Engkau lakukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang indah hari ini. Tapi sekali lagi, firman itu tidak hanya ada di pikiran dan hati kami, tapi kami praktekkan dalam keseluruhan tubuh, jiwa, raga, roh kami. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu. Firman ini tidak hanya sampai hari ini, tapi terus berremah dalam hidup mereka. Dan kami membawa transformasi. Mungkin bukan untuk satu kota, tapi setidaknya untuk keluarga kami, untuk orang-orang sekitar kami, sehingga mereka membaca surat cinta Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, yang sudah diberkati, kita sama-sama katakan amin.